al makna faqad kafara. Siapa orang menyembah nama tanpa makna, sungguh dia kafir. Man abidal asma wal makna bil haqiqah bahwa mu'minuna haqqah. Siapa orang menyembah nama dan makna beserta hakikatnya, itulah yang benar. Nah, hal ata 'alal insani hinun. Malam Jumat pertama sebanyak 12 rakaat, malam ke-15 10 rakaat, dan malam terakhir 10 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isya. Malam pertama dengan malam Jumat pertama itu sudah lewat. Ya, kita hadapi, dan kita insya Allah diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat-sholat tersebut. Ini tambahan amal ya. Kemudian di bulan Rajab ini sudah biasa kita membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu dikisahkan Allah di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra tercantum di dalam surat Al-Isra, sedangkan peristiwa Mi'raj tercantum di dalam surat An-Najm. Ini artinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagaimana dinyatakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Saya pikir ini satu hal yang perlu kita pahami dulu, bahwa apapun yang tercantum di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk. Di dalam Al-Quran ini Allah menyampaikan titahnya dengan berbagai gaya bahasa. Ada berbentuk amar atau perintah, aqimus shalah, wajib kamu dirikan sholat. Ada berbentuk nahyi, larangan, la taqrabuz zina misalnya, jangan kamu dekati hal-hal yang akan membawa kepada zina. Ada yang bersifat khabariyah, cerita Isra Mi'raj, cerita Ashabul Kahfi, cerita tentang Nabi Musa membelah laut, cerita tentang Nabi Musa memukul batu pakai tongkatnya, dan lain sebagainya, banyak cerita. Ada yang bersifat insya'iyah, harapan-harapan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana misalnya. Ada yang bersifat wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji baik ataupun buruk. Jadi apapun modelnya yang tercantum dalam Al-Quran itu adalah petunjuk, termasuk cerita tentang Isra dan Mi'raj. Cuman kadang-kadang justru petunjuk ini yang kadang-kadang kita lupa untuk memahaminya, atau kita tidak menemukannya, atau kita tidak sampai untuk mengkajinya. Ya. Seperti Isra Mi'raj, setiap kita bicara Isra Mi'raj, endingnya pasti sholat. Mulai dari pusat sampai ke daerah. Ya. Itu kalau bicara Isra Mi'raj pasti endingnya sholat. Jarang kita bicara apa sih petunjuknya peristiwa itu. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan yang relatif singkat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita semua untuk mencari petunjuknya. Karena petunjuk itulah yang akan kita jalani. Ya. Kalau kronologisnya sudah jelas, saya tidak akan bicarakan panjang lebar. Ya.
Karena kita sudah paham, sudah dengar, sering dengar kronologisnya. Tapi petunjuknya ini yang kadang-kadang kita tidak sampai untuk memahami atau membicarakan tentang itu. Mari kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati. Kita lihat dulu surat Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, dari ayat yang satu ini saja sudah begitu banyak petunjuknya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dengan adanya kalimat asra, memperjalankan. Nah, berarti Allah yang berkehendak, bukan Muhammad yang berkehendak. Ya. Nah, kalau kita lihat di diri kita sendiri, Bapak Ibu datang ke sini kehendak sendiri apa kehendak Allah? Ya pasti kehendak Allah, kita nggak punya kehendak. Ya. Kehendak yang ada pada kita itu kehendak Allah, kita nggak punya kehendak. Nah, ini yang disebut dalam istilah ilmu tauhid, la muridun illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Ini artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita untuk mendalami ilmu tauhid. Jangan lagi kita merasa kita yang berkehendak, merasa kita yang kuasa, merasa kita yang berilmu, gitu kan? Nah, ini satu petunjuk. Allah mengajar kita supaya mendalami ilmu tauhid. Asra bi 'abdi. Kemudian ada kalimat linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin memperlihatkan tanda kebesaran kami. Apa yang dimaksud memperlihatkan? Kalau seorang desainer dia mendesain sebuah baju atau pakaian, setelah selesai dia ingin memperlihatkan hasil desainnya itu. Dalam bahasa desainer namanya memperagakan. Nah, jadi artinya Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Nah, begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Karena Nabi Isra Mi'raj itu bukan jalan-jalan, tapi menghadap Allah. Bukankah kita semua manusia ini akan menghadap Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah mesti pulang ke Allah. Nah, cara untuk pulang ke Allah itu, ini contohnya Isra Mi'raj. Jadi kalau ingin ketemu Allah, kalau ingin kembali ke Allah, contohlah Isra dan Mi'raj. Nah, bagaimana kita mencontoh Isra dan Mi'raj itu? Nah, pertama kita lihat siapa pelakunya. Pelaku Isra Mi'raj itu ada 3. Yang pertama Nabi, yaitu Muhammad SAW. Yang kedua Jibril, dan yang ketiga Burak. Ini pelaku utama. Ya, Muhammad, Jibril, Burak. Nah, apa peran mereka bertiga ini? Ya, yang ingin menghadap Allah itu Muhammad. Nah, kemudian didampingi oleh Jibril. Siapa itu Jibril? Apa perannya? Jibril ini membimbing Nabi untuk menghadap Allah. Nah, dari sini saja kita sudah bisa pahami. Kalau ingin menghadap Allah, kalau ingin kembali kepada Allah, kalau ingin mengenal Allah, mesti ada pembimbing. Dalam bahasa tasawuf namanya mursyid. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk datang sendiri, Pak. Masih ada pembimbing. Ada. Nah, sekarang tanya ke diri kita masing-masing, kita sudah punya pembimbing apa belum? Ya, makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam bukunya Tanwirul Qulub, apa kata beliau? Wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membimbing ruhaniyahnya menghadap kepada Allah. Wajib, bukan sunat. Kenapa wajib?
Karena menghadap Allah itu wajib. Kembali ke Allah itu wajib. Ditengarai tidak bisa sampai kecuali ada pembimbing. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimmul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan terlaksana kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Nah, wajib kembali kepada Allah, ditengarai tidak bisa sampai kecuali dengan pembimbing, dengan seorang pembimbing, maka mencari seorang pembimbing hukumnya wajib juga. Tetapi untuk mendapatkan seorang pembimbing ini sangat sulit. Bahkan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengisyaratkan atau mengkiaskan lebih sulit daripada mencari belerang merah. Karena rata-rata belerang itu kuning. Tapi ada yang merah, cuman sulit didapat. Kenapa mencari seorang guru mursyid atau guru pembimbing lebih sulit daripada mencari belerang merah? Karena belerang merah itu walaupun dia susah didapat, kalau sudah ketemu, tahulah kita bahwa itu belerang warnanya merah. Nah, walaupun sulit. Tapi kalau sudah ketemu, pasti kita tahu itu belerang warnanya merah. Tapi untuk mendapatkan seorang guru mursyid, di mana letak sulitnya? Seorang guru mursyid tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu juga dia mursyid. Nah, di sini susahnya. Yang mursyid tidak pernah ngaku dirinya mursyid, yang tidak ngaku mursyid belum tentu juga mursyid. Nah, di sini susahnya kita mendapatkan. Kadang-kadang kita lihat, kita anggap orang biasa, gitu ya. Tetapi ternyata dia seorang guru mursyid. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita harus ya bertanya kepada orang yang ahlinya. Sebab tidak ada yang tahu tentang seorang wali kecuali dia wali Allah juga. Nah, karena sama, frekuensinya sama, gitu ya. Kalau frekuensinya berbeda nggak akan ketemu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi artinya Muhammad itu sebagai pelaku, sedangkan pembimbingnya adalah Jibril. Maka artinya kita akan menghadap Allah mesti ada seorang pembimbing. Nah, pembimbing utama kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembimbing utama. Tapi kan secara fisik kita belum pernah ketemu beliau. Ada. Namun beliau sudah mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu abada mastamasaktum bima kitaballah wa sunnata rasul. Saya tinggalkan kepada kalian dua petunjuk yang kamu tidak akan pernah tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua buah petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini dua ini warisan Nabi ini. Nah, kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Tetapi kan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu berbahasa Arab, ya. Dan dia punya pengertian atau makna yang berlapis-lapis. Seperti kata Sultan Aulia, ayat Al-Quran itu punya makna yang berlapis-lapis. Semakin dalam kita pahami, semakin bermakna dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita hanya memahami zahirnya saja, kita nggak tahu batinnya. Gitu. Ya. Yang kita lakukan baru membaca tulisan Arab. Ya, kita baca Al-Quran, yang kita baca tulisan Arab. Ya, sudahkah kita membaca ayatnya? Nah, membaca ayatnya itu tentu membaca maksud daripada ayat itu. Jangan sampai kalimatnya yang berbahasa Arab yang kita baca, tapi maksudnya kita nggak paham. Bagaimana kita menjalankan petunjuknya? Walaupun sebenarnya membaca saja sudah dapat pahala, kalau urusan pahala. Tapi untuk menjalankan petunjuknya itu, nggak bisa hanya sekedar membaca tulisan Arab, Pak. Harus dibaca maksud daripada ayat itu sendiri.
Jangan sampai kita selalu baca hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai darah dan babi, daging babi. Ayat dibaca terus tapi bangkai dimakan juga. Daging babi malah dimakan juga. Ada. La taqrabuz zina, kata Allah. Kita baca terus ayatnya itu, tulisannya. Jangan kamu dekati hal-hal yang akan membawa kepada zina. Tapi perzinaan merajalela. Sudah tidak malu-malu lagi bikin iklan di medsos. Kita diam saja. Nah, Masya Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jangan hanya kita membaca tulisan Arabnya, tapi bacalah ayatnya supaya kita bisa dapatkan petunjuk. Dan banyak sekali Bapak Ibu. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Sudahkah kita lakukan itu? Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah di rasa takut, tadarru dan khifah. Mengingat Allah dengan hati, dengan cara tadarru dan khifah. Apa tadarru? Turun dan naik. Apa maksudnya? Zikir di hati dan zikir pakai nafas. Sudahkah kita itu lakukan? Ada ya. Nah, ini petunjuk semua. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, sudahkah kamu renungkan? Sudah kamu perhatikan? Sudahkah kamu temui siapa yang di dirimu itu? Sudah kita lakukan itu apa belum? Ada. Ini petunjuk, gitu ya. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Seperti apa hampirnya? Siapa yang hampir itu? Nah, dekatnya kita dengan Allah lebih dekat dari urat nadi. Tapi dekatnya kita dengan Allah itu tidak seperti gelas ini dekat dengan meja, atau mikrofon ini dekat dengan gelas. Enggak. Kenapa? Karena dekat kita dengan Allah itu diistilahkan dalam bahasa tauhid, dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Nah, bagaimana kita memahami dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara? Kapan kita dekat dengan Allah, kapan kita jauh dari Allah? Ya. Kita dekat dengan Allah ketika kita ingat. Tapi ketika kita lupa, itu artinya kita jauh. Nah, ini yang katakan dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Nah, sekarang kita cek di diri kita sendiri. Banyak ingatnya apa banyak lupanya? Satu. Yang kedua, yang kita ingat itu yang mana? Namanya atau yang bernama? Nah, ini kan? Kita ingat Allah. Yang kita ingat nama Allah apa yang punya nama? Allah alif lam lam ha. Itu nama. Nama itu sebutan. Ya. Ketika kita sebut nama, ingat kepada yang punya nama. Nah, sudahkah kita kenali siapa yang bernama Allah itu? Kalau kita belum mengenali, gimana ingatnya? Ya, nah? Cobalah ingat yang kita tidak tahu, nggak akan bisa. Ya, nah? Kalau kita ingat, tanda kita tahu. Maka di sini pentingnya kita mengenal Allah itu dulu. Jangan hanya kenal nama. Siapa orang menyembah nama, ya, tanpa makna kafir. Man abidal asma wal makna faqad syaraka. Siapa orang menyembah nama dan makna, sungguh dia syirik. Man abidal asma dunal makna faqad kafar. Siapa orang menyembah nama tanpa makna, sungguh dia kafir. Man abidal asma wal makna bil haqiqah bahwa mu'minun haqqah. Siapa orang menyembah nama dan makna beserta hakikatnya, itulah yang benar. Nah, siapa yang bernama Allah itu nggak akan tembus tanpa tasawuf. Ya, kalau di syariat nggak akan ketemu, Pak. Ya, karena syariat itu zahir, ucapan dan perbuatan. Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tak berumpama. Maka tidak akan tembus dengan syariat, tetapi harus pakai hakikat, pakai tasawuf. Jadi orang-orang yang anti tasawuf bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat ya lagi kembali kepada Isra Mi'raj.
Pelakunya adalah Nabi, pembimbingnya adalah Jibril. Dari sini kita bisa pahami, kita harus mencari seorang pembimbing. Pembimbing utama kita adalah Nabi SAW, tapi karena kita tidak bertemu secara fisik, kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah itu berbahasa Arab dan punya makna yang berlapis. Bagaimana kita cara memahaminya? Sedangkan tidak semua kita pandai bahasa Arab. Tidak semua kita mampu menyelami kandungan ayat itu. Maka Nabi tinggalkan warisan yang ketiga. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Nah, ini yang kita cari. Ulama pewaris Nabi ini. Ulama yang seperti apa ulama pewaris Nabi itu? Apa yang diwariskan oleh Nabi dari Nabi ke Nabi? Mulai Adam alaihissalam sampai ke Nabi Sis, Nabi Idris, terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang diwariskan? Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Jadi ulama yang membawa la ilaha illallah, yang membimbing umat menghadap Allah dengan la ilaha illallah. Sebab ulama itu kan jamak dari ilmu, Pak. Ilmu ulamaun. Jadi ulama itu yang banyak ilmu, ya. Tapi ilmu yang mana dulu? Yang membimbing umat untuk menghadap Allah. Nah, jadi yang mempunyai kapasitas untuk mengajarkan itu, gitu ya. Nah, semua ulama pasti dia punya ilmu, gitu. Tapi ada ulama yang membimbing umat menghadap Allah, ada ulama yang untuk kepentingan kehidupannya sendiri. Yang dikenal ada ulama su' namanya itu kan. Ada. Nah, tidak seperti itu. Jadi ulama yang betul-betul membimbing kita untuk usul ke Allah, yang membawa dengan kalimah la ilaha illallah. Karena ini yang diwariskan oleh Nabi ke Nabi. Mulai Adam alaihissalam, Nabi Sis, Nabi Idris, terus sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi yang membawa la ilaha illallah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pelaku yang ketiga adalah Burak. Nah, jadi Burak. Siapa Burak itu? Kita selalu disuguhkan dengan cerita-cerita indah. Burak itu mukanya kayak wanita cantik. Maka kalau di kampung-kampung sering kita lihat ada ditempel di dinding. Mukanya kayak muka wanita cantik, badannya seperti kuda. Ada tulisan, inilah Burak kendaraan Nabi ketika Isra Mi'raj. Benar enggak itu? Nah, kita percaya aja itu. Di dalam kitab Dardir itu bercerita bahwa Burak itu wajhuhu kawajhin nas. Mukanya kayak orang. Nabi tidak bercerita kayak wanita cantik, enggak. Mukanya kayak orang. Badannya seperti bigal, seperti keledai, gitu ya, atau seperti binatang lah. Jadi badannya binatang, mukanya orang. Ya, apa itu Burak? Kendaraan Nabi menghadap Allah. Oh, kalau begitu mesti ada kendaraan kita. Ya, nggak mungkin kita menghadap Allah tanpa kendaraan. Harus pakai kendaraan. Nabi sendiri kan pakai Burak. Apa itu Burak? Nah, Burak ini kendaraan Nabi menghadap Allah. Dalam riwayatnya, Nabi SAW setelah dibelah dadanya oleh Jibril. Nah, ini dulu, beda. Apa yang dilakukan Jibril ketika akan berangkat Isra Mi'raj? Membelah dada Nabi. Dada itu apa? Lambang fisik. Lalu dikeluarkan jantung, dibersihkan. Jantung itu apa? Lambang hati. Jantung bukan hati, tapi lambang hati. Karena hati kita itu ada dua, apa? Ada hati fisik, ada hati fisikis. Ya. Kalau hati fisik, lambangnya jantung. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalam.
Ketahuilah dalam tubuh Adam itu ada segumpal darah. Yang kalau dia baik, baik sekujur tubuh, kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Itulah hati. Ini hati fisik, Pak. Lambangnya jantung. Nah, kenapa disebut hati? Yang dikatakan Nabi, kalau dia baik, baik sekujur tubuh, kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Karena jantung kita itu mengambil sari makanan yang kita asup, lalu kemudian diolah sedemikian rupa, menghasilkan dua buah zarah darah. Yang pertama zarah darah merah, yang kedua zarah darah putih. Kalau penyebaran zarah darah merahnya sempurna ke sekujur tubuh, maka tubuh kita menjadi sehat, bertenaga, bersemangat. Tapi kalau penyebaran zarah darah merahnya tidak sempurna ke sekujur tubuh, maka tubuh kita menjadi letih, lesu, tidak bersemangat. Nah, ini makanya kalau dia benar, kalau sempurna, maka sehatlah tubuh kita. Tapi kalau tidak sempurna, maka tubuh kita menjadi tidak sehat. Yang kedua, zarah darah putih. Kalau penyebaran zarah darah putihnya sempurna ke sekujur tubuh, maka tubuh kita menjadi imun. Bibit penyakit di dalam tidak berkembang, yang di luar tidak gampang masuk. Ini ibarat tentara penjaga perbatasan. Kalau penyebaran zarah putihnya itu tidak sempurna, maka tubuh kita gampang diserang penyakit. Bibit yang di dalam cepat berkembang, yang di luar cepat masuk. Yang di dalam cepat berkembang, maka terjadilah tumor, kanker, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di luar cepat masuk. Kenapa? Karena zarah darah putihnya tidak sempurna penyebarannya ke sekujur tubuh. Ini hati fisik. Ada lagi hati fisikis. Dia tidak punya lambang. Dan bahkan itu yang disebut dengan Baitullah, Pak. Yang kata Allah sendiri yang menjelaskan dalam hadis kursi. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Ini hati lapis pertama. Dalam sudur ada qalab, lapis kedua. Dalam qalab ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqab, lapis keempat. Dalam saqab ada lubban, lapis kelima. Dalam lubban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan selain aku. Itulah hati sesungguhnya. Dan itu yang disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Kenapa? Karena dengan hati itulah kita bisa audiensi dengan Allah. Dengan hati itulah kita bisa ketemu Allah. Kalau fisik enggak pernah ketemu Allah, enggak. Ya, yang pernah ketemu Allah itu ya justru itu ruh kita itu. Ya, sentralnya di mana? Di hati kita itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, ketika akan menjalani Isra Mi'raj dibelah dadanya dulu oleh Jibril. Artinya apa? Dibersihkan. Apa yang kita bisa pahami di sini? Ketika kita ingin menghadap Allah, harus bersih zahir dan batin. Fisik melambangkan zahir, hati melambangkan batin. Bagaimana mungkin kita akan ketemu Allah kalau hati kita kotor, Pak? Masih iri, dengki, hasud, masih merasa kita yang berilmu, kita yang kuat, kita yang kuasa, masih najis. Enggak bakal ketemu Allah. Bersihkan dulu itu. Ini isyaratnya Nabi ketika Isra Mi'raj dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya untuk dibersihkan. Artinya kalau akan menghadap Allah, bersihkan dirimu dulu. Nah, bagaimana cara membersihkan diri kita? Nah, tentu kita bertanyalah kepada mursyid tadi. Gimana cara membersihkan? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala boleh mengatakan, untuk membersihkan diri kita ini harus melalui 4 tahap. Pertama, bersih dari hadas dan najis. Itu ya, tahap pertama. Bersih dari hadas besar, mandi. Hadas kecil, wudu. Bersih dari najis, buang bendanya, bau dan rasa. Tahap pertama. Naik ke tahap yang kedua, bersihkan anggota tubuh zahir. Mana anggota tubuh zahir? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Bagaimana cara membersihkannya? Bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Nah, itu tahap kedua. Maka taubatkan, istighfar dan taubatkan anggota tubuh zahir. Astaghfirullahaladzim.
Ya Allah, ampunkan segala dosa kesalahan mata aku. Nah, mata sering kita gunakan berbuat tidak baik. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampunkan segala dosa kesalahan telinga aku. Begitu seterusnya, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 8 macam anggota tubuh zahir. Jadi membersihkannya bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Nah, yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Ya, karena diri kita ini ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir namanya tubuh yang kasar atau jasmani, yang batin namanya tubuh yang halus atau disebut ruhani. Dalam tubuh batin ada 7 anggota tubuh batin yang kita katakan, kita sebut dalam istilah tarekat, ya, lataifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah siri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Ya, ini latifah 7. Membersihkannya tidak cukup istighfar taubat, mesti pakai zikir, ya. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, belajar zikir kita. Ya, nah, zikir yang mana yang kita pakai? Afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini dulu yang dipakai. Ya, nah, zikir itu banyak apa? Baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid zikir. Tapi dari sekian banyak model zikir, yang paling afdal, yang paling agung, paling gampang mengamalkan, paling besar pahalanya, paling cepat usulnya ke Allah, apa? La ilaha illallah. Nah, ini kita amalkan. Tapi mengamalkannya itu mesti bersanad. Ya, jadi tidak hanya mengamalkan karena kita sudah baca buku, kita amalkan la ilaha illallah. Cara ngamalnya gimana? Nah, ini yang disebut dengan zikir darajat. Nah, ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Kalau zikir hasanat, asal kita menyebut kalimat itu, kita dapat pahala. Tapi untuk membersihkan hati kita, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, mesti pakai zikir darajat. Nah, artinya zikir derajat pakai sanad. Kita ngamalkan zikir la ilaha illallah itu ngambilnya dari mana? Dari si A ngambilnya dari mana? Dari si B ngambil dari mana? Dari si C. Terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini dalam bahasa tarekat silsilah. Jadi tidak hanya sekedar ngamalkan kalimat, tapi ada mata rantai yang tersambung. Jangan sampai seperti kita naik kereta, ya, merasa nyaman duduk di gerbong kereta, sudah pakai AC, kursinya empuk, kayaknya nyaman kita, ya. Tapi begitu lokomotif jalan, gerbong tinggal, nggak nyantol. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Perasaan kita sudah banyak beramal ini, tapi nggak nyantol, nggak nyampai ke Allah, nggak tersambung ke Rasulullah, ya. Nah, di sini pentingnya kita belajar tarekat supaya tersambung ruhani kita itu ke Rasulullah, ya. Jadi dari guru ke guru, dari guru ke guru, ya, sampai ke Rasulullah. Ini namanya sanad. Jadi mengamalkan zikir pakai sanad. Nah, dalam bahasa tarekat itu melalui talqin zikir. Nah, itu yang disebut dengan membelah dada, ibarat talqin zikir itu tadi. Jadi talqin zikir diisyaratkan membelah dada. Nah, itu makanya mesti kita kalau mau menghadap Allah pakai tarekat, belah dada dulu. Artinya talqin zikir. Kalau tidak pakai talqin zikir, gimana kita akan bersihkan yang di dalam? Ya, cari guru, talqin zikir. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, kalau kau sudah menemukan seorang guru mursyid, jangan tinggalkan dia sebelum ruhmu dibawanya menghadap kepada Allah. Artinya jangan tinggalkan sebelum kau ditalkinnya, ya, dibawa ruhnya menghadap kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, setelah Jibril alaihissalam membelah dada Nabi, lalu apa yang dilakukan Jibril? Mencari seekor burak. Nah, ini ceritanya sangat indah, ya. Dalam riwayatnya disebutkan Jibril mengambil burak dari taman burak di dalam sorga. Banyak burak di dalam sorga, banyak yang gemuk-gemuk, gitu ya. Ada yang burak yang lagi bersenang-senang. Tapi Jibril menemukan seekor burak yang kurus, dia bersedih hati.
Dia tidur-tiduran, dari matanya terlihat menetes air mata, menangis. Lalu didekati oleh Jibril, wahai Burak, saya lihat teman-temanmu yang lain pada riang gembira, tapi kenapa kamu kok sepertinya bersedih hati? Badanmu kurus kering begini. Wahai Jibril, kata si Burak, bagaimana saya tidak bersedih hati? Semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya rindu dengan Muhammad, saya kepingin ketemu. Sampai-sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak, hingga badanku kurus kering seperti ini. Kan indah sekali ceritanya itu. Nah, kata Jibril, saya ini mencari Burak untuk menjadi kendaraan Nabi Muhammad menghadap Allah. Kau mau? Mau ya Jibril? Nah, dibawalah si Burak kurus ini tadi menghadap kepada Nabi. Sampai di depan Nabi, si Burak ini loncat-loncat, ya, sampai ditegur sama Jibril alaihissalam. Kenapa kamu loncat-loncat? Sepertinya kamu enggak mau ditunggangi oleh Muhammad. Bukan begitu ya Jibril, kata si Burak. Lalu kenapa? Wahai Jibril, sebelum Muhammad menaiki punggung saya kepingin Muhammad itu janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa Jibril? Jadi Burak, wahai Jibril, wahai Muhammad, kata Burak, setelah kau naik punggung saya, jangan tunggangi Burak yang lain ketika kau akan masuk surga selain saya sendiri. Si Burak nggak mau dimadu, Pak. Ya. Pokoknya kalau kau sudah naik punggung saya, ketika kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang Burak lain selain saya sendiri. Siap? Siap. Nah, kalau begitu kata si Burak, tolong ya Muhammad, sebagai tanda persetujuan, letakkan dulu tanganmu di atas punggung saya ini. Oleh Nabi, diletakkan tangannya di atas punggung Burak itu. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung Burak, wah senangnya bukan main si Burak ini. Saking senangnya sampai tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya, sehingga membubung tinggi besar. Gemuk lagi si Burak ini tadi. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini, Bapak Ibu? Ya, Burak itu kendaraan Nabi menghadap Allah. Apa kendaraan kita kalau menghadap Allah? Setelah talqin zikir dikasih kendaraan la ilaha illallah. Nah ini buraknya, la ilaha illallah, buraknya itu. Itu yang paling kencang. Yang kata Nabi SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal-afdal, ya, seagung-agung kalimat yang kusampaikan dan disampaikan Nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Inilah kendaraan yang paling kencang, la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah ini, Bapak Ibu, setelah ditinggalkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, kalimat ini nggak dipakai orang lagi. Orang sudah menyembah berhala, menyembah patung, menyembah api. Kalimat ini sudah ditinggal, maka ibaratnya kurus kering. Ya, si Burak ini tadi. Nah, kenapa dia rindu? Karena Nabi Isa itu pernah bilang, nanti setelah aku akan ada seorang Rasul yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ini yang saya tunggu-tunggu, kata si Burak tadi. Ya, makanya rindu kepada Muhammad tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kemudian dibawalah si Burak kurus ini. Artinya apa? La ilaha illallah itu sudah nggak dipakai orang, Pak. Orang sudah bertuhan ke yang lain, nggak bertuhan ke Allah lagi. Sudah bertuhan ke patung, sudah bertuhan kepada berhala-berhala, bertuhan kepada matahari, bertuhan kepada api dan lain sebagainya lah. Ya, kalimat sudah ditinggal. Maka dia terjadi kurus kering. Ya, menangis, istilahnya rindu dengan Muhammad. Nah, setelah dibawa di hadapan Nabi, loncat-loncat si Burak ini. Nah, lalu kemudian ada perjanjian, ya, ketika kau sudah menaiki punggung saya, ketika kau akan masuk surga, jangan tunggang Burak lain selain saya sendiri. Artinya apa? Tidak akan ada yang masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebutlah la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci pembuka surga.
Ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, ini nggak bisa masuk Pak kalau tanpa ini. Makanya kalau kau sudah naik punggung saya, ya jangan tunggang burak lain selain saya sendiri ketika akan masuk surga. Nah, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di atas punggung saya, kata si burak. Begitu tangan Nabi tercacah di punggung burak, ya maka burak senang gembira sampai-sampai tubuhnya tak mampu menampung ruhnya sehingga membubung tinggi besar. Maksudnya apa? Kalau Nabi yang lain Pak nyebarkan la ilaha illallah itu lama masanya. Nabi Nuh aja itu 900 tahun Pak, cuman 40 pasang yang masuk Islam, yang ngikut la ilaha illallah ini. Ya dah. Tapi Nabi Muhammad SAW hanya dalam waktu yang relatif singkat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lebih kurang 23 tahun. Kalimat Tauhid ini, kalimat La ilaha illallah ini menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan sampai ke Romawi. Jadi mencacahkan tangan ke burak ibaratnya, itu artinya apa? Dakwah yang disampaikan Nabi hanya sekejap. 23 tahun. Tersebar ke seluruh Jazirah Arab, Persia sampai ke Romawi. Gitu. Ini ibarat mencacahkan tangan ke burak, hanya sebentar. Gitu. Bandingkan dengan nabi-nabi yang lain, puluhan tahun, gitu. Bahkan ada yang ratusan tahun. Nabi Nuh saja 900 tahun mendakwakan kalimat tauhid ini. Cuman 40 pasang Pak yang masuk. Ya. Ini cuma 23 tahun tersebar ke seluruh Jazirah Arab dan bahkan di luar Jazirah Arab sampai ke Romawi, ke Persia itu. Masya Allah. Jadi artinya burak apa? La ilaha illallah. Nah pakai burak ini kalau menghadap Allah mah. Ada. Apa salahnya? Apakah kita sudah bisa memakainya apa belum? Nah ini hanya masing-masing lah yang tahu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah makanya ada perjalanan. Perjalanan Nabi mulai dari Haram ke Aqsa. Aqsa ke langit. Apa maksudnya nih? Haram di Mekah, Aqsa di Palestina. Dua-duanya di bumi. Bumi itu nyata. Berarti Nabi itu menempuh perjalanan yang nyata. Lalu ke langit, langit ghaib, perjalanan yang ghaib. Nah di kita juga seperti itu, yang nyata dan yang ghaib. Yang nyata syariat, yang ghaib hakikat. Jadi kalau menghadap Allah mesti menempuh dua jalan, syariat dan hakikat. Nggak bisa syariat saja Pak. Kalau hanya syariat saja sampai ke Aqsa aja, nggak naik ke langit. Nah, makanya maaf ini Bapak Ibu ya. Kita sholat sampai tua nggak pernah khusyuk. Kenapa? Karena yang kita ubek-ubek syariat. Menghafal bacaannya, memahami isinya, tumakninah sempurna. Itu syariat semua. Yang khusyuk cuma tubuh. Perangkat sholat itu 3. Tubuh, hati, nyawa. Nah yang baru khusyuk baru tubuh. Khusyuknya tubuh apa? Tumakninahnya sempurna, bacaannya fasih, kan gitu kan? Pakaian yang bersih, itu khusyuknya tubuh. Khusyuknya hati, ingat hati kepada Allah. Bagaimana ingat kalau belum kenal? Nah maka di sini kenalilah Allah itu, gitu. Kaji hakikatnya itu. Ya. Nah ini anti tasawuf, anti hakikat, gimana mau khusyuk? Udah di luar itu. Khusyuk itu di hati Pak. Ya. Nggak bakal khusyuk kalau tidak ingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku, bukan ingat yang lain. Kita ini malah ingat yang lain gitu. Ingat utang belum bayar. Ingat kredit macet. Ingat usaha bangkrut sampai nangis-nangis kita minta ke Allah. Bukannya minta supaya dekat ke Allah, minta bayar kredit. Masya Allah. Nah ini nih, nggak ingat Allah, gimana mau khusyuknya? Tapi gimana ingat, memang belum kenal. Maka di situ pentingnya mengkaji tasawuf itu. Mengkaji diri supaya kita kenal dengan Allah itu sendiri. Maka saya katakan, mencari Tuhan di luar diri kesasar, tersesat.
Ya. Carilah Tuhanmu itu di dirimu sendiri, jangan di luar diri. Keliling dunia cari Tuhan gak bakal ketemu, Pak. Tapi carilah di dirimu, pasti ketemu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, kenali diri, maka timbullah istilah dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah kenal dengan dirinya, maka pasti dia kenal sama Tuhannya. Jadi kalau kita belum mengenal diri kita, gimana mau kenal Tuhan kita? Jangan sampai kita mencari Tuhan ya seperti orang mencari kacamata yang sedang dipakai. Kacamata lagi dipakai, sibuk mencari mana kacamata saya tadi, katanya. Padahal dipakainya. Nah, jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, oleh karena itulah perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu menempuh dua perjalanan. Perjalanan di bumi Haram dan Aqsa, dan perjalanan di langit yang gaib. Nah, kita juga harus seperti itu, menempuh perjalanan yang zahir syariat, menempuh perjalanan yang gaib hakikat. Syariat zahiriyah, hakikat batiniyah, baru bisa ketemu. Di mana kita temukan itu? Teraplikasi di dalam sholat. Maka disebutlah sholat oleh Isra Mi'raj. Karena justru sholat itu sendiri sebenarnya Isra Mi'raj itu. Nah, coba kita lihat perjalanan zahirnya. Mana? Zahir tubuh. Tubuh kita bawa dalam sholat. Ya. Perjalanan batin mana? Hati. Ya, terbawa. Ya, maka sholat itu mi'rajul mu'minin. Al-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya si al-mu'min. Kenapa tidak mi'rajnya si tubuh? Bukan. Al-mu'min itu ruh, Pak. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Mu'min pertama ruh kita, mu'min kedua salah satu nama Allah. Jadi ruh kita cerminan dari Allah. Kalau begitu as-shalah mi'rajul mu'minin, artinya salat itu mi'rajnya si al-mu'min, naiknya ruh kita. Ya. Naiknya ruh kita. Kemana naiknya? Kalau di bawah disebut muhdas, kalau yang di atas disebut qadim. Jadi artinya apa? Naik dari muhdas ke qadim. Ketika kita sudah naik, berarti sudah tidak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda enggak naik. Ya, kan keji lurus saja itu. Naik artinya dari bawah ke atas. Kalau sudah di atas, tanda tidak lagi di bawah. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Yang di bawah muhdas, yang di atas qadim. Kalau kita sudah naik ke qadim, hilang muhdas. Tidak lagi merasa kalau kita yang sholat. Kalau masih mengaku kita yang sholat, kita yang berbuat, tanda belum naik, muter-muter di bawah itulah. Ya, saya yang sholat, saya yang puasa, saya yang berilmu, gitu ya. Ini enggak naik, Pak, muter-muter di bawah. Sedangkan sholat ini mi'rajnya si al-mu'min gitu. Nah, mi'raj naik ke atas, dari muhdas naik ke qadim. Begitu sampai di qadim hilang muhdas. Kalau masih merasa kita belum naik. Nah, sudahkah kita naik? Sudahkah kita mi'raj? Maka sholat itulah hasil Isra Mi'raj. Artinya apa? Teraplikasinya Isra Mi'raj justru di dalam sholat itu sendiri. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang saya hormati materinya pagi ini. Namun kalau masih ada waktu kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaannya, di dalam ilmu ma'rifat kita mengenal ada yang namanya ma'rifat zat dan ma'rifat sifat. Ya. Apa yang dimaksud ma'rifat sifat? Mengenal sifat-sifat Allah. Ma'rifat zat, mengenal zat Allah.
Jadi intinya zat dan sifat. Mana zat, mana sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Jadi artinya kenal Muhammad, kenal Allah. Siapa itu Muhammad? Ya, jadi untuk mengenal zat, kenali dulu sifat. Mengenal sifat, artinya sifat Allah itu yang namanya Muhammad. Ya. Jadi makanya zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Nah, kenali Muhammad, kenalilah Allah. Nah, siapa itu Muhammad? Nah, ini banyak betul. Ini apa namanya contoh-contoh isyarat-isyarat atau kiasan-kiasan. Ya. Gula dan manis. Manis itu zatnya gula. Gula itu sifatnya manis. Jadi siapa sebenarnya gula itu? Ya manis itulah. Tetapi gula itu penzahiran manis. Ya, tidak zahir manis tanpa gula. Tapi gula bukan manis, manis bukan gula. Dua hal yang berbeda. Jadi artinya gula itu penzahiran manis. Penampakan manis. Gula menyatakan manis. Maka la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang nyata selain Allah. Muhammad Rasulullah dalam bahasa tasawuf, ya Muhammad penyata adanya Allah. Jadi kenalilah zat dan sifat, kenallah Muhammad, kenallah Allah. Nah di mana? Ya di diri kita ini ya saja. Maka saya katakan ya, dari waktu-waktu yang lalu, diri kita itu ada 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Kalau hati itu sentral, qalbul mu'minin baitullah, atau bahasa tasawuf disebut wujud yang am. Wujud yang am itu apa? Pancaran dari sifat 7. Itulah hati. Nah, tinggallah 3, tubuh, nyawa, dan rahasia. Siapa itu tubuh, siapa itu nyawa, siapa itu rahasia? Kita nggak bisa tebak-tebak apa. Tanya langsung ke Rasulullah. Apa kata Rasul? Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya bapak semua ruh, Adam bapak semua tubuh. Oh, kalau begitu tubuh itu Adam, ruh itu Muhammad namanya. Gitu. Nah, siapa itu Muhammad? Itu sifat bagi Allah. Nah, rahasia itu siapa? Al-insan siri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itu, kata Allah. Katanya. Nah, jadi artinya apa? Rahasia menghidupkan nyawa, nyawa menghidupkan tubuh. Kalau begitu apa? Rahasia menampakkan diri kepada nyawa, nyawa menampakkan diri pada tubuh. Bahasa tasawuf bertajalli. Jadi sebenarnya gula itu apa? Siapa gula itu? Ya manis itu. Siapa Muhammad itu? Hakikatnya Allah itulah. Ya, makanya kenali zat dan sifat. Ya, zatnya namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Kenalilah Muhammad itu. Ya. Tapi Muhammad yang mana? Kadang-kadang kalau kita bicara Muhammad, asumsi kita ke Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu ibarat matahari dengan sinarnya. Ya, Muhammad, Nabi Muhammad ibarat mataharinya. Muhammad yang ada di diri kita ibarat sinarnya. Namanya Nur Muhammad. Ya, ana minallah wal alam minni, kata Nabi. Aku dari Allah, alam seluruhnya dari aku. Ya. Jadi kita yang ada kita Nur Muhammad. Tapi ketahuilah sinar matahari tidak pernah berpisah dengan mataharinya. Tapi sinar matahari bukan matahari. Nah, ini kita harus pahami lebih jauh, Pak. Nah, sinar matahari bukan matahari, tapi sinar matahari tidak pernah berpisah dari matahari. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Nah, itu ya. Nah, karena itu kita perlu kaji lebih jauh. Ya, itu namanya ma'rifat zat dan ma'rifat sifat. Nah, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Ada lagi yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah bunyi yang berat. Motor saya jalan datang rumah kalau itu baru. Ini biasanya ada berat. Satu ya, pertanyaan saya. Kalau ingin tahu kita ganti itu di sana siapa dan bagaimana literatur untuk kita tahu. Apa yang kedua, tadi menangkap kita harus bersih. Dan ada 4 ya, ada dan hadis dan yang keempat itu saya belum di sana ya, saya pengewan kita punya. Kalau kita kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Pak, suaranya agak menggema, jadi agak kurang jelas. Tadi saya minta kita
Kita pengarangnya siapa? Kitab apa? Kita berarti pengarangnya siapa? Oh. Oh iya, maaf Pak. Ya, makasih Bapak. Ini pertanyaan yang bagus. Saya pernah baca, ya kitab tadi itu bercerita tentang Isra Mi'raj, tapi terus terang pengarangnya saya nggak ingat. Nah, nanti kita cari dulu, tanya. Ada yang ingat siapa pengarang kitab tadi? Pak, ya ingat? Saya nggak ingat nama pengarangnya, tapi kitabnya saya tahu dan saya sudah pernah baca. Nah, itu bercerita tentang Isra Mi'raj Pak. Tadi. Nah, nanti kita lihat dulu siapa pengarangnya. Semua kita nggak bisa tebak-tebak Pak. Kalau salah nanti kan keliru, kita celaka juga. Jadi oleh karena itu saya terus terang saya nggak ingat nama pengarangnya, tapi kitabnya saya tahu dan saya pernah baca. Isinya tentang Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, ya membersihkan diri tadi ada 4 langkah. Memang satu belum saya sebut Pak. Ya, sengaja supaya Bapak nanya. Yang pertama bersih dari hadas dan najis, itu satu sudah kan. Yang kedua bersihkan anggota tubuh zahir pakai istighfar dan taubat. Yang ketiga bersih anggota batin pakai zikir. Nah, itu maka zikir membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Maka zikir la ilaha itu mengisi latifah 7. La ilaha illallah. Jadi sekali mengucap la ilaha illallah terisilah 7 latifah. Nah, itu makanya membersihkan anggota tubuh batin. Yang keempat ini membersihkan ruh rabbani. Nah, inilah diri kita yang sebenar diri. Jadi diri kita yang sesungguhnya itu ruh rabbani. Ruh itu. Kalau ini mah cangkangnya. Ya, kalau tubuh ini cangkangnya, bajunya, gitu ya. Makanya ada istilah Syekh Jenar, Tuhan ada di dalam jubahku. Jubah itu bukan dari kain, jasad gitu ya. Kenapa? Karena jasad dihidupkan ruh gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang serba, bagaimana cara membersihkan ruh robbani? Mengenal Allah. Nah, jadi membersihkan ruh robbani caranya tidak cukup dengan istighfar dan taubat, tidak cukup dengan zikir, tapi mesti mengenal Allah. Nah, untuk kenal Allah itu kenali diri. Siapa orang sudah kenal sama dirinya, maka dengan sendirinya dia akan kenal kepada Tuhannya. So Allah itu ya ghaibul ghuyub, maha ghaib. Akal kita nggak bakal kejangkau Pak. Kalau langsung berpikir tentang zatnya, maka dilarang oleh Nabi. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Kamu pikirkan ciptaan Allah, jangan kamu pikirkan zatnya. Fatuhlik, Anda pasti celaka. Nah, jadi mikir-mikir zat Allah nggak akan ketemu Pak. Pikirkan ciptaannya. Mana ciptaannya? Ya, semua alam ini kan ciptaan Allah. Maka disebut alam. Apa itu alam? Masih wallah itu alam. Surga, neraka, aras, kursi, bumi, langit, bulan, bintang, matahari, manusia, jin, malaikat. Itu alam semua itu. Selain Allah itu alam. Karena alam ini terlalu besar untuk kita kaji, maka ulama tasawuf membagi alam itu kepada 2 model. Ada alam kabir, alam alam terkembang. Pencuki pisau siraut, ketungkik batang din tabung, silodang ambil akan niru. Satitiak jadikan laut, sekapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Nah, belajarlah dari alam. Tapi luas Pak. Mengkaji alam seluruhnya ini nggak akan sampai sama kita. Jangankan ngaji alam semua, ya, mengkaji tentang semut saja nggak selesai Pak. Berapa ekor semut di Lampung? Berapa macam bentuknya? Berapa macam warnanya? Masya Allah, nggak akan selesai. Maka ada alam yang kedua yang disebut alam shahir. Apa itu alam shahir? Diri kita manusia ini. Jadi diri kita ini disebut alam shahir. Kalau istilah saya ini miniatur alam kabir. Jadi diri kita manusia ini miniatur alam kabir. Apa yang ada di alam besar ini ada di diri kita ini semua. Surga ada di sini, neraka pun ada di sini.
Aras kursi ada di sini, malaikat pun ada, iblis pun ada, binatang pun ada, tumbuh-tumbuhan ada, sungai ada, laut ada, cukup Pak di sini. Kajilah di sini, ya dah. Tumbuh-tumbuhan ada nggak diri kita ini? Ada, ya dah. Bulu-bulu itu kan tumbuh-tumbuhan semua, ya dah. Sama dengan alam kabir ini Pak, di mana sumber air, misalnya rumput-rumputnya pada lebat-lebat di situ. Nah, sama dengan diri kita nih. Dekat-dekat sumber air, rumputnya lebat-lebat. Nah, sungai, mana sungai? Bukankah kita sering mengalirkan sungai? Kadang-kadang lagi ngaji begini, permisi Bu ya, ini apa? Mau membuka bendungan. Itu aliran sungai. Laut, mana laut? Nah coba, tutup telinga, dengarin. Itu laut, ombak laut. Darah mengalir ke sekujur tubuh. Masya Allah. Jadi kaji diri ini sumber, ini laboratorium ketuhanan. Nah di sini diri kita. Ini laboratorium, lab kan? Ya. Jadi ingin tahu tentang Allah. Nah coba pelajari laboratorium ketuhanan. Pelajari diri kita. Siapa orang telah kenal sama dirinya, kenallah dia kepada Tuhannya. Jadi mengenal, membersihkan ruh Rabbani tadi Pak, mengenal diri. Kalau sudah kenal diri, kenallah kita kepada Tuhan kita. Kalau sudah kenal kita kepada Tuhan kita, maka hilang sangkutan. Tak tersangkut dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah semata. Ketika hati ini sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, baru disebut bersih namanya. Kalau masih nyangkut-nyangkut, masih belum bersih. Nyangkut ke pahala gitu ya, nyangkut ke surga, belum bersih, ya dah. Nyangkut ke jabatan, nyangkut ke duit, tersangkut, belum bersih, ya dah. Gimana membersihkannya? Kenali diri. Kenal diri, kenal kepada Allah. Kenal Allah, hilang sangkutan. Tak tersangkut dengan apa dan siapa, kecuali kepada Allah semata-mata. Baru disebut bersih. Makanya membersihkan diri 4 langkah tadi. Pertama, bersihkan dari hadas dan najis pakai air Pak. Kalau nggak ada air pakai tayamum. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir 8 macam, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. 8 macam inilah yang memberi kontribusi kepada kita berpahala atau berdosa. Kalau kita gunakan berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Maka saya katakan dosa itu, pahala itu sebab akibat. Maka pahala nggak perlu diminta. Tapi kita ini kan kadang-kadang nyinyir aja. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat pahala dari Allah. Ngapain diminta? Udah jelas di wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Udah jelas ada, kok diminta lagi? Mubazir Pak. Kalau bahasa payakumbuhnya ndak kojo-bakojo. Ya dah, ya. Nggak perlu dikerjakan, dikerjain gitu ya. Maka saya kata orang yang beramal harap pahala sama mancing ikan dalam ember. Ya dah. Kalau mancing ikan yang masih di sungai Pak, yang masih liar. Yang liar itu apa? Ridho Allah yang masih liar. Walaupun semalam suntuk kita ibadah, belum tentu loh dapat ridho Allah. Maka ini yang masih liar, maka kita minta mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah. Itu benar ya. Dapat pahala, upahan sama Tuhan. Baru tunggang-tunggik 2 rakaat sholatnya udah minta upah sama Tuhan, nggak malu. Ya. Tapi itu yang dikejar-kejar terus. Baca ini supaya dapat pahala, baca ini dapat pahala, ujungnya ke surga. Yang punya surga siapa? Nah itu yang nggak dikaji gitu. Temuilah yang punya surga, surga pasti dikasih enggak? Ini surganya yang dipahami, yang diinginkan, yang punya surga nggak dikenal. Ujuk-ujuk masuk ke surga diusir sama malaikat nanti Pak. Pak belum waktunya, keluar dulu. Nah, kenali dulu yang punya surga itu Pak. Jadi makanya tubuh yang zahir ini ada anggota itu membersihkan istighfar dan taubat. Yang kedua anggota tubuh batin latifah 7, membersihkannya pakai zikir. Maka wajib kita melaksanakan zikir membersihkan hati. Jadi kalau misalnya ada orang zikir la ilaha illallah, ada yang usil, oi katanya geleng. Ngapain tuh? Copot kepala kamu nanti. Nggak usah tersinggung. Lagi ngamplas hati, la ilaha illallah, biar bersih gitu ya. Nah yang keempat, membersihkan ruh Rabbani. Caranya mengenal diri.
Kenal diri, kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal Allah, hilang sangkutan. Kalau sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, kecuali kepada Allah semata, barulah disebut bersih. Itu Pak yang keempat. Makasih. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita dibatasi waktu, saya cukupkan demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هل أتى على الإنسان حين